Selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Apakah ada yang absen hari ini? Ada. Oke, saya cek ya. Ya, silakan masuk. Oke. Ibu absen ya. Aktualisa. Ya. Aditya. Agina. Austin. Kemana dia? Absen. Nggak ada kabar ya? Ajeskia. Christian Aras. Christopher. Christopher Imansius. Sudah pindah. Oke, Cleovita. Daniel. Embrena. Farel. Felix. Gadis. Gita. Gravila. Kamonangan. Harasel. Jessica. Joshua. Lionel. Lovely. Mulyadi. Prada. Francisco. Rahel. Romi. Stephen. Sunanda. Yeskia. Yelsi. Oke, berarti yang tidak hadir cuma satu orang, ya kan? Oke, nanti dikabari ya sama wali kelasnya ya. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu sama kita sebelum kita mulai proses pembelajaran kita. Siapa yang perasaannya hari ini seperti ini? Tidak ada? Siapa yang perasaannya hari ini bahagia? Oh, tidak ada. Oke. Siapa yang marah? Oh, Sinanda marah habis ini senyum ya. Oke, Muljadi sedang marah hari ini. Kenapa kamu marah? Berantem sama si Steven. Sudah diomongkan tadi ya. Oke, bagus. Siapa yang perasaannya hari ini senang? Ya, bagus. Siapa lagi? Bagus-bagus bilang angkat tangan aku. Tinggi-tinggi dia angkat tangannya. Ya, bagus. Oke. Siapa yang lagi kecewa? Sunanda kecewa, marah, ya kan? Oke, aku tanya Farel, kenapa kecewa nak? Nggak dengerin kan? Kenapa? Kecewa karena? Bangun telat. Oh, kecewa karena bangun telat itu yang membuat bangun telat itu siapa? Diri sendiri. Berarti kecewa pada diri sendiri. Oke. Mengatasi bangun telat bagaimana? Gunakan alarm ya, gunakan alarmnya. Oke. Gravila. Belajarnya sama abang. Hah? Biasanya malam minggu sama abang. Abang apa ini? Oh, bang saudara. Jadi sampai sekarang masih kecewa. Oh, minggu kemarin kecewa. Hari ini masih kecewa. Oh, nanti bilang sama abangnya ya. Untuk malam minggu depan harus sama seperti ini ya. Oke. Si Agina, kenapa nak kecewa? Kecewa pada diri sendiri, kenapa? Apa? Gak jelas. Kecewa karena diri sendiri. Gara-gara apa? Oke, siapa lagi tadi? Sunanda. Kenapa kecewa Sunanda?
rahasia. Nggak boleh diketahui oleh orang lain. Kenapa? Tapi kok semalam tahu loh, bilang catatan buku katanya di WA kan ibu. Sudah dapat catatannya Sunanda? Belum. Jadi bagaimana antisipasi yang semalam nak? Sudah. Oh sudah. Oke. Siapa yang perasaannya sedih? Tidak ada ya? Iya Pak. Berarti yang kecewa tadi sudah terobati. Jadi sekarang semua senang, ya kan? Belum Gavila, nanti ibu yang mau akan abangnya supaya diajak untuk malam mingguan. Biasanya kalau sudah senyum-senyum itu sudah nggak kecewa lagi ya kan? Iya kan? Oke, kita lanjut lagi. Adapun materi kita hari ini adalah tentang perangkat keras komputer. Oke, ibu mau bertanya dulu. Siapa di sini yang sudah pernah menggunakan komputer? Ya, katanya yang sudah pernah menggunakan komputer atau memakai komputer. Ya, Muljani belum pernah ya? Muljani belum pernah ya? Baguslah duduknya anakku, ya. Ya, belum pernah menggunakan komputer. Memakai komputer juga belum pernah. Oke, angkat tangannya, ayo. Ya, turunkan tangannya. Ya. Jadi semuanya sudah pernah. Oke, ibu mau bertanya dulu. Coba kamu sebutkan apa-apa saja itu peralatan komputer. Siapa yang tahu angkat tangannya? Ya, YSL. Monitor bu. Monitor. Iya, Sunanda. Mouse. Aditya. Keyboard. Mouse. Iya, Muljari. CPU, iya bagus. Farel? Sudah disebutkan temannya? Oke, iya bagus. Kita berikan A+ untuk teman-teman kita yang sudah memberikan jawaban. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran kita, yaitu adalah siswa mampu menjelaskan fungsi daripada perangkat komputer. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan perangkat keras komputer, perangkat keras masukan, proses, keluaran, dan penyimpanan dengan baik. Oke, kita lanjut. Sebelumnya ibu ada game. Game ini boleh ditebak. Singa cepet hitungnya ya. Oh, berarti sudah pernah ibu kasih tunjuk. Sudah kemarin. Beruang. Oke, ini gambar binatang apa? Singa. Ya, singa ya. Oke. Ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Sudah. Perangkat keras komputer ada 4. Sudah ini menjadi 4. Yang pertama itu ada perangkat masukan ataupun input device. Ya. Yang pertama itu ada perangkat masukan ataupun input device. Yang kedua, ada perangkat proses. Ada perangkat proses ataupun central processing unit. Ya. Yang ketiga, ada perangkat keluaran ataupun output device. Yang keempat, ada media penyimpanan ataupun storage device. Oke. Untuk lebih gampang mengingatnya nak, kalau namanya perangkat masukan itu identik dengan bahasa Inggris ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya masuk itu apa? In, ya kan? Input. Nah, kalau kita mau masuk ke hotel itu kan ada in dan out, gitu kan? Nah, beda kalau dia ke Indomaret. Kalau Indomaret close dan
langsung aja stroke device. Jadi lebih gampang mengingatnya kan? Oke. Yang berikutnya, peralatan komputer ada di sini ibu buat langsung alatnya. Ada ibu buat di sini langsung alatnya ya. Oke, yang pertama itu ada mouse. Nah, langsung ibu kasih tunjuk ya alatnya ya. Ada mouse. Oke, kalau ibu bertanya, siapa yang tahu apa ini fungsi mouse? Ya, Rahel. Mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi perintah. Iya, mengatur posisi kursor di layar monitor. Ya, mouse ini adalah termasuk perangkat input device ataupun perangkat masukan. Yang kedua, ada namanya di sini. Apa namanya ini? Keyboard. Iya. Keyboard ini apa fungsinya? Iya, Granila. Keyboard atau papan klik adalah alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer memberikan perintah. Iya, papan ketik untuk memasukkan karakter, kata, teks, huruf, angka, dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya kita akan. Ini apa namanya? Monitor. Ya, monitor ini adalah perangkat keluaran ataupun output device. Jadi fungsinya ini adalah untuk menampilkan pengolahan data. Next, yang berikutnya ada yang ini. Ini siapa yang tahu ini namanya apa? Ya, hard disk. Ya, hard disk. Hard disk ini adalah untuk Media penyimpanan. Ya, media penyimpanan. Ketika kita melakukan penyimpanan menggunakan komputer, di sinilah dia tersimpan. Kalau dia itu tersimpan di dalam komputernya, iya kan? Nah, terus yang berikutnya, ini ada apa nih? Coba dilihat, ini apa? Hah? Apa? PS5? Oh, bukan, no. Bukan PS ya. Apa ini? Ini ada namanya di sini. Apa? SSD? No, ini adalah DVD. DVD ROM. Zaman dulu ada itu memutar kaset CD yang seperti ini. Ada. Ya, jadi ini adalah DVD. Ini juga salah satu termasuk alat untuk menyimpan. Alat yang digunakannya ke sini. Jadi ini dimasukkan ke dalam, juga berfungsi untuk menyimpan data ataupun dokumen. Apa tadi namanya nih? Ya, oke, next. Yang berikutnya. Ini apa namanya? Flash disk. Flash disk, ya kan? Flash disk. Apa fungsinya ini? Untuk menyimpan file, ya, dokumen. Iya, penyimpanan eksternal. Oke, yang berikutnya. Ini apa namanya? Kayak apa ya? Apa ya namanya ini ya? VGA, no. Apa namanya? RAM. Iya, RAM. RAM. Iya kan? Iya, random access memory. Jadi ini juga termasuk media penyimpanan sementara di komputer. Ya, ini media penyimpanan sementara. Kalau yang ini tadi permanen, sudah tersimpan dia secara otomatis tidak hilang-hilang. Tapi kalau sementara, begitu mati lampu dia akan hilang. Oke, next yang berikutnya ini ada apa nih? Ada seperti kipas
komputer itu juga pengen didinginkan ya supaya awet. Jadi makanya ada power supply-nya, ada kipasnya, dan juga mengalirkan arus listrik. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ini apa namanya ini? Yang digunakan Pak Abe apa namanya? Laser. Laser. Ya, laser proyektor. Ya, ya, ya. Jadi ini untuk menyorot yang orang-orang yang menggunakan infrafokus, ya kan? Yang berikutnya ada ini. Apa namanya ini? Iya. Apa ini ya? Ini namanya motherboard. Ya, ini namanya motherboard. Ya. Kemudian di sini di sini ada CPU lengket di sini ya. Jadi CPU itu di sini. Di sini dia ada Intel Pentium. Jadi di sinilah otak pemprosesan daripada komputer. Kalau kita mau berdiri, kalau kita mau belajar, yang memproses itu apa? Otak kita. Jadi kalau komputer yang memproses itu apa? Ya, CPU-nya. Ya, jadi ini dari CPU-nya nanti. Lengket dia di motherboard. Oke, next. Yang berikutnya ada yang di atas. Namanya apa ini? Ya, itu juga termasuk peralatan komputer. Ya, oke. Untuk selanjutnya Ibu mau buat kelompok dulu ya. Kita kerja kelompok, diskusi kelompok. Ibu akan kasih tugas dan kamu mengerjakannya. Oke. Ibu bentuk kelompoknya boleh 4, boleh 5, boleh 6. Bebas. Tapi kalau menurut Ibu lebih dekat mejanya lebih bagus. Biar lebih efektif. Oke? Boleh 4 orang. Yuk. Tapi udah disusun kelompoknya beda-beda. Disusun kelompoknya. Udah bukan mejanya tapi beda-beda meja. Boleh terserah ya. Bebas ya. Oke, saya bentuk dulu kelompoknya dan saya bagi 6 menit ya. Saya kasih waktu 1 menit membagi kelompoknya. Langsung duduk bersama kelompoknya. Langsung duduk bangkunya. Jangan sampai tabrakan. Inilah cara dibentuk gaya. Kemudian
proses device kah, output device kah, atau stroke device? Iya, di checklist. Kemudian dibuat fungsinya. Itu apa ini? Oke? Ibu kasih waktunya 10 menit. Ibu kasih waktunya 10 menit Romi. Jadi ibu mengharapkan kerjasama yang baik di setiap kelompok. Langsung dilihat gambarnya, dibantu temannya. Nah, kemudian Daniel terang melamun. Dilanjutkan. Yang berikutnya, siapa nanti duluan yang selesai akan melaksanakan presentasi. Oke, silakan kerjakan. Kerjasama ya, kerjasama. Ayo, apa namanya? Iya, dibuat nama kelompoknya. Coba di kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dibuat di situ nama kelompoknya masing-masing. Di depan. Di atas aja, di atas. Nama kelompok. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Tidak boleh nanti waktunya lebih dari 10 menit. Ya, tidak boleh waktunya lebih dari 10 menit. Makanya harus kerja sama. Iya, mana itu ya? Bukan ya, Bu? Udah Ibu simpan tadi? Tidak. Tapi udah ini, Ibu balikkan tadi. Pertanyaan di kelompok ini nak? Ada pertanyaan, ada masalah di kelompok ini? Oke, kelompok ini ada masalah nak? Yuk, kelompok 4. Dicek dulu nak. Oke, sudah selesai kelompok ini. Ya, sudah dicek semua jadi salah satu. Contoh itu kita kurang apa? Output device, proses device. Tadi kan input device itu apa? Input device adalah
tiga? Nggak ada. Mama sudah kendali. Yang kita itu kerja kelompok itu harus sama-sama mengerjakan apa? Ya harus sama-sama bekerja. Nggak ada yang santai-santai. Apa? Yang aku? Yang ini? Kalau pada saat guru mengajar dia menggini-gini kan? Saya gini kan? Yang enggak gini. Ini kalau contoh kalau ini ibu mengajar, coba klik yang ini, contoh, apa itu fungsinya? Ayo, aku, bentar ya, ada. Aku tadi belum bilang itu. Apa tadi? Namanya apa tadi tuh? Penyimpanan, iya benar, penyimpanan fungsinya. Tapi namanya apa? Kan yang mau bilang apa ini? Kan ada kan? Apa ada? Coba perhatikan dulu teman-teman semuanya. Ibu yang nomor 12 ini apa? Iya, kamera ya. Yang ini bukan kamera dia, itu CCTV. Nah, itu dia. Terjadi kesalahan.
Oke? Sudah? Ada yang sudah selesai? Buat selesai 5 menit lah. Oke, siswa kalau ada yang salah. Oke, jangan lupa ketawa ya. Ada yang butuh Marcelino?
Geser kemari mas, geser kemari ya. Geser kemari. Barisan, barisan. Barisan. Oke. Sudah. Coba yang lain, kelompok yang lain sambil memperhatikan. Halo, halo, yang lain sudah. Coba, ayo perhatikan. Kami dari kelompok 1, anggotanya Embrena, Atina, Gita, Yelsi, Jonel, Aditya. A. Lengkapilah tabel di bawah ini. 1. Dari bentuk dan ciri benda berikut, kategorikan perangkat keras tersebut dalam kelompok input, prosesor, output, atau stroke. Tuliskan fungsi dari peralatan komputer tersebut. Pertama, CCTV input. Itu dia proses penyimpanan. Fungsinya merekam gambar dan video. 2. Monitor. Dia termasuk perangkat pengeluaran output device. Fungsinya untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer. 3. Itu laser proyektor, termasuk dia ke dalam kelompok output device. Fungsinya mengganti slide dan menunjukkan suatu objek gambar. 4. Proyektor. Itu salah satu perangkat output device. Fungsinya menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar besar. 5. Keyboard. Keyboard termasuk dalam perangkat input device. Fungsinya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. 6. Hard disk. Itu termasuk perangkat bagian penyimpanan. Fungsinya media penyimpanan data. 7. Speaker. Termasuk dalam output device. Fungsinya menghasilkan suara dari komputer. 8. RAM. Fungsinya sebagai proses. Itu menyimpan data sementara. 9. Shortcut. Termasuk dalam output device. Fungsinya digunakan sebagai mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara ke speaker. 10. CPU. Termasuk dalam penyimpanan proses device. Fungsinya untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer. 11. Mikrofon. Dalam input device. Fungsinya memasukkan suara ke komputer. 12. Kamera digital. Termasuk input device. Fungsinya untuk menangkap gambar. 13. Scanner. Input device untuk menangkap gambar. 14. Printer. Output device. Fungsinya digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. 15. Joystick. Input device. Fungsinya digunakan untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Angkat dulu tangannya, Nak. Angkat dulu ya. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan bertanya. Gimana cara kerja keyboard? Bagaimana cara sistem kerja daripada keyboard? Oke, siapa yang mau menjawab? Kuat suaranya aku ya. Kuat suaranya. Suaranya yang dari belakang, tak kedengaran suaranya Chelsea. Coba dibuka maskernya, Nak. Buka maskernya Chelsea. Biar kedengaran suaranya, Nak.
Oke, Daniel, kelompok 5. Apa saja jenis keyboard? Apa saja jenis keyboard? Kuat suaranya, kuat. Jenis keyboard adalah 1 keyboard Philips, 2 keyboard Java, 3 keyboard Cube, 4 keyboard virtual. Oke, sudah? Ya. Ya, apakah masih ada pertanyaan? Saya tanya dulu ya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Karena mereka sudah menyerupai yang benar, maka mereka mendapatkan nilai 9 dulu. Oke. Semua untuk kelompok 1. Oke, berapa lagi? Oke, kelompok 2 karena semuanya jantan, suaranya harus kuat. Oke, untuk kelompok 2, durasi waktunya presentasi itu hanya waktunya dapat menjawab hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Oke, silakan. Tadi teman-teman, kami dari kelompok 2. Kok nggak dijawab? Ya, enggak. Ada kelompok 2 yang kota Anda Ayo bikin namamu. Kami akan mempresentasikan tentang anak-anak cerdas komputer. ya, suara didengarkan temannya karena Nomor 1, nomor CCTV. Nama anak CCTV input device. apa? Input device. Ya, Artinya untuk merekam kejadian di sekitar CCTV. 2, monitor. Termasuk perangkat output device. Fungsinya untuk menampilkan hasil pengolahan data. 3, laser pointer proyektor. Termasuk perangkat output device. Fungsinya untuk menunjukkan atau menggali gambar yang ditampilkan melalui proyektor. 4, proyektor infocus. turunkan kertasnya nak biar nampak wajahnya. Proyektor atau infocus. Termasuk di output device. Fungsi untuk menampilkan gambar yang dihasilkan melalui proyektor. 5, keyboard. Termasuk di input device. Untuk memasukkan karakter mengetik perintah ke dalam komputer. 6. Oke, dengarkan kelompok yang lain. Suaranya kelompok yang lain. Kelompok 5. Kelompok 5. Tolong didengarkan temannya lah. Sudah, jangan kali lagi ibu bilang hanya mendiamkan kau habis waktu. Nama perangkat hadir termasuk storage device. Fungsinya sebagai media penyimpanan data. Gambar itu nama perangkatnya adalah speaker. Termasuk device. Fungsinya untuk menghasilkan suara dari komputer. Gambar nomor 8 nama perangkatnya adalah RAM.
komponen utama hard disk. Sebutkan komponen utama hard disk. Oke, siapa yang bisa menjawab? Ya, yes, ya. Pertama dari kami adalah pinnya logam, dan bagian elektronik pada Oke. Apakah Anda sudah merasa puas dengan jawaban mereka? Enggak. Makanya kuatkan suaranya. Coba diulang sekali lagi. Buka maskernya. komponen utama dari hard disk yaitu piringan logam dan bagian elektronik pada PCB. Oke, siapa yang bisa memperbaiki? Siapa bisa memperbaiki jawabannya Escape? Ya, Agina. Agina. Buat suaranya. Dua, head, baca tulis yang berupa kumpulan yang digunakan untuk proses baca dan tulisan data. 3. Rangkaian elektronik pada PCB atau printed circuit board terdiri dari PLC atau digital signal processor untuk proses sinyal digital atau memori. Oke. Ya. Sudah, terima kasih buat Agina. Ya, sudah memberikan jawaban untuk kelompok 2. Oke, next. Maksudnya sudah memberikan jawaban untuk kelompok 2, sudah membantu menjawab. Tambah nilai. Boleh untuk Agina ya? Semua, oke. Siapa tadi duluan? Kelompok 2, siapa duluan? Oh ya, silakan Rahel. Kok saya mau mimpin kelompok ya. Oke, silakan Sunda. Sebutkan jenis-jenis perangkat keras komputer beserta contohnya. Apa? Sebutkan Sebutkan jenis-jenis perangkat keras komputer beserta contohnya. perangkat keras apa sekarang? Perangkat keras yang mana? Dan jenis-jenisnya. Berapa contohnya minimal apa? Rahel? Satu aja. Yuk, terus? Itu masuk ke perangkat apa? Perangkat output device Nah, terus? dan fungsi untuk melakukan hasil pengolahan data. Iya. Terima kasih. Oke. Apa fungsi memori card? Apa fungsi daripada memory card? Tadi lu bilang kalau memori itu mau ngapain? Menyimpan data sementara. Coba lihat dulu catatannya, Sunanda. Sunanda. Untuk Karena berfungsi baca dia sudah kuat. Kuat suaramu Joshua. Memori card seperti layaknya hard disk yang digunakan pada perangkat portable seperti smartphone, kamera, digital, dan tablet. Iya, oke. Apakah sudah
puas dengan jawaban mereka? Marcel? Oke, kelompok 1 kenapa ribut? Oke. Sudah selesai, silakan. Ada lagi? Oke. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Karena stop. Oke, kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, kita lanjut. Tadi kamu sudah mencari nama perangkat kelasnya dan itu masuk ke mana? Apakah itu termasuk input device atau process device ataupun output device ataupun yang terakhir stop device. Oke, nah dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi kita hari ini? Ya, Rahel. Setelah kita mempelajari materi mengenai perangkat keras komputer, dapat disimpulkan perangkat keras komputer dibagi menjadi 4. Perangkat keras masukan, contohnya keyboard. Perangkat keras proses, contohnya CPU. Perangkat keras keluaran, contohnya monitor. Dan perangkat keras penyimpanan, contohnya hard disk. Oke. 1 orang. Siapa lagi yang bisa menambahi? Apa kesimpulan dari materi kita hari ini dari pembelajaran perangkat keras? Ada lagi selain Rahel? Oke, tidak ada? Ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, perangkat keras itu ada 4, ya kan? Pembagiannya. Yang pertama tadi apa, Nak? Perangkat masukan ataupun Input device. ya. Contohnya apa? Hah? Contohnya apa tadi? Keyboard. Keyboard. Terus mouse. Ya. Terus kemudian yang kedua ada perangkat proses device. Oke. Contohnya apa? CPU.
mananya? Bagian fungsi. Bagian fungsi. Untuk menghafal fungsinya anak ya. Iya. Di bagian fungsi-fungsinya itu iya. Jadi kita harus sering membaca karena kemarin Ibu sudah memberikan catatan. Jadi kita harus berliterasi, ya kan? Kebiasaan membaca, iya. Jadi karena tidak membaca makanya tidak tahu fungsinya. Jadi harus dilihat gambarnya, ada gambarnya, dia itu masuk ke perangkat apa, kemudian fungsinya apa. Oke, untuk berikutnya nak, materi kita yang berikutnya yaitu masuk ke perangkat lunak. Ya, perangkat lunak itu nanti akan Ibu berikan catatan selanjutnya supaya kamu bahas di rumah dan kamu belajar di rumah. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini nakku? Ya. Oke, untuk maaf Ibu ketinggalan. Kelompok 3, 4, 5 tugasnya tadi sudah selesai ya? Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Tadi yang memimpin doa Bravila ya? Oke, anggotanya siapa? Silakan Francisco. Ya, Francisco aja ya. Kenapa ada di tali pinggang itu pulpen? Kenapa? Kalau bagian kayak gitu sih menjadi paling keke ya. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.